Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, seusai kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kita lanjutkan dengan bareng-bareng belajar di Masjid Al-Barakah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Allah turunkan as-sakinah dan Allah turunkan rahmah bagi kita semuanya. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para asatidah, sebuah motivasi dari Nabi SAW tentang keutamaan mereka yang duduk di majelis ilmu di Masjid Allah Ta'ala. Sama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Ketika ada sekelompok orang yang mereka duduk di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk membaca kitabullah dan saling mengkajinya, janji Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah Ta'ala akan menurunkan as-sakinah. Apa pengaruh besar ketika seorang hamba mendapatkan as-sakinah? Ketika seorang hamba mendapatkan as-sakinah, imannya akan semakin bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hamba orang-orang yang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk semakin bertambah iman mereka di samping iman yang sudah mereka bawa sebelumnya. Disinilah kita bisa memahami bahwa forum untuk ngecas iman adalah forum kajian. Mereka datang dalam rangka untuk mengetahui ilmu yang baru atau mendapatkan motivasi yang baru. Karena inti ilmu ada dua. Pertama, berupa penjelasan hukum, memperkenalkan tentang batasan mana yang halal, batasan mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, memperkenalkan tentang bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara bermuamalah. Ini berkaitan dengan masalah ahkam. Dan yang kedua berkaitan dengan masalah motivasi. Ilmu yang isinya memberikan dorongan bagi kaum muslimin untuk semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah. Dan walhamdulillah, kajian ahlu sunnah isinya dua hal ini. Kalau bukan kajian masalah ahkam, tentang tata cara sholat, tentang tata cara ibadah secara umum, atau tentang masalah halal haram dunia muamalah, isi yang kedua adalah tentang masalah motivasi. Bagaimana agar kita semakin bertakwa kepada Allah, bagaimana agar kita semakin taat kepada Allah. Dengan kondisi ini, liyazdadu imana ma'a imanihim, iman mereka akan semakin bertambah. Sehingga majlis yang di situ disebutkan tentang halal haram, disebutkan tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW, di tempat inilah iman seorang hamba akan bertambah. Karena itu, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau ngajak masyarakat untuk kumpul kajian, Mu'adz mengatakan, haya nu'minu sa'atan, haya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Dan dulu para sahabat di hadapan Rasulullah SAW, mereka sampai merasa seolah-olah surga dan neraka ada di hadapan matanya. Seperti yang pernah dialami oleh Handhalah radhiyallahu anhu. Handhalah seorang sahabat kibar dan termasuk di antara sahabat yang mulia yang gelarnya apa? Ghasilul Malaika. Tapi bapaknya tokoh munafik, Abu Amir, yang mendapatkan gelar Al-Fasik. Karena dia pernah nantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putranya seorang sahabat pejuang, bapaknya orang yang mati kafir.
Handalah radhiyallahu anhu, pada waktu beliau mengikuti kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, testimoni yang disampaikan oleh Handalah, seolah-olah ya Rasulullah, surga dan neraka ada di hadapan mataku. Tapi ketika aku pulang, ketemu dengan keluarga, ketemu dengan anak istri, terlupakan semuanya. Apalagi kalau sudah bersinggungan dengan urusan dunia, obrolannya obrolan dunia. Ya, kalau misalnya di tempat kita obrolan otomotif, obrolan politik, obrolan yang lainnya. Ketika di majelis ilmu kita bisa banyak mengingat Allah. Maka Handalah mengatakan nafaqa Handalah, nafaqa Handalah. Handalah munafik, Handalah munafik. Kemudian hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Lau baqaitum ala halakum hadhihi. Andaikan kalian kondisinya sama antara di majelis ilmu dengan ketika di luar majelis ilmu, la safahatkumul malaika. Nanti ada malaikat yang turun nyalami kamu. Karena berarti kita sejenis. Artinya kita sejenis. Maksudnya gimana? Kondisi manusia kadang naik turun. Iman kadang naik, iman kadang turun. Dalam situasi ketika dia dekat dengan agama, iman naik. Dalam kondisi ketika dia mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, ketenangan diturunkan oleh Allah, iman naik. Di kondisi yang berbeda, saat dia dekat dengan dunia, imannya turun. Saat dia berinteraksi dengan orang lain, imannya turun. Macet di jalan, apa yang dilihat Pak? Ketika Bapak pulang kerja, berangkat kerja, macet di jalan, apa yang Bapak lihat? Kendaraan, satu. Yang kedua, yang naik kendaraan, Mas. Sehingga aneka maksiat mungkin tercecer di sekitar kita. Aneka aurat ada di kanan kiri kita. Posisi itu iman turun. Belum lagi kita senggolan sama yang lain. Emosi menyebabkan iman turun. Maka kita butuh seperti ini berulang. Karena kita tahu bahwasanya iman kita punya banyak sekali kondisi yang menyebabkan dia turun. Kita ces berulang dengan cara hadir di majelis ilmu, hadir di kajian, dan seterusnya. Taib. Dan di kesempatan ini panitia mengambil tema poros kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ini merupakan cita-cita semua orang. Siapa yang enggak pingin untuk mendapatkan satu kata bahagia? Karena seorang hamba menyadari hidup ini melelahkan. Sehingga apakah lelah itu terbayar tergantung dari apakah dia bahagia ataukah tidak. Orang ketika merasakan capek yang sangat parah misalnya, tapi terkadang dia mendapatkan kepuasan dengan dia merasa bahagia. Misalnya ya, naik gunung tuh capek nggak Pak? Capek? Jangankan naik gunung, jalan tol aja capek. Dia naik gunung, Masya Allah, bahkan sampai menggunakan alat yang dia pakai itu berat ya. Begitu sampai puncak, sebenarnya apa sih yang dia cari Pak? Lihat sunrise atau sunset. Apalagi yang dia cari? Lihat pemandangan. Sudah? Setelah itu ngapain? Minum segelas kopi ya. Terus turun. Banyak yang berkomentar, terbayar lelah saya dengan melihat pemandangan yang demikian indah. Padahal itu mungkin gak bisa kita bandingkan dengan keindahan surga. Tapi dia sudah merasa sangat bahagia dengan situasi seperti itu. Demikianlah kondisi manusia. Mereka tahu bahwasanya capek ketika kemudian di ujungnya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi dia. Dia anggap itu telah membayar semua kelelahannya. Hidup ini capek. Ada nggak yang merasa hidupnya nggak capek? Coba yang usianya di atas 70 ada? Di atas 70 Pak? Baik. Kalau Bapak dikasih 200 tahun mau nggak Pak? Nggak mau? Nggak mau? Masya Allah. Kalau ditawarkan, ada nggak yang mau dikasih umur 200 tahun? Mungkin di antara kita Anda nggak mau. Bahkan mungkin kita semuanya nggak mau. Nggak sanggup Pak Ustaz. Di usia 70 ke atas, 80 ke atas, mungkin kita lebih intensif merasakan rasa sakit.
kemudian lebih sering merasa kondisi nggak nyaman. Sebab hidup ini lelah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, sungguh kalian itu betul-betul merasakan lelah ila rabbika, menuju Rabbmu. Artinya menuju kematian. Famulaqi, sampai engkau ketemu Allah. Sehingga dalam perjalanan menuju Allah, dan kita semuanya akan pulang untuk selamanya, kembali kepada Allah, semua hamba merasakan kelelahan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia fi kabadin. Manusia diciptakan dalam kondisi kabad. Kabad artinya adalah an-nasab. Dia mengalami kelelahan, siapapun itu. Orang soleh capek, ahli maksiat juga capek. Melakukan taat capek, melakukan maksiat capek. Bagian ujungnya inilah yang menentukan. Apakah Anda akan terbayar dengan kebahagiaan ataukah sebaliknya? Setelah merasakan kelelahan dan capek, ternyata dia merasakan keadaan yang lebih melelahkan, di mana orang mendapatkan hukuman tanpa ujung. Waliyadzubillah. Karena itu kita perlu tahu bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan poros kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada satu ayat yang telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nahl ayat 97. Silakan mungkin Bapak Ibu yang bawa mushaf bisa dibuka surat An-Nahl ayat 97. Ada jaminan yang beragam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ada hamba-hamba pilihan yang dia diberi oleh Allah jaminan yang lebih tinggi dibandingkan hamba yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi jaminan oleh Allah lebih tinggi dibandingkan yang lain, karena beliau manusia yang terbaik. Salah satu di antara jaminan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, Allah sebutkan dalam ayat yang tadi dibaca oleh imam saat salat subuh. Surat apa? Surat Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Rabbmu akan memberikan kepadamu fatarda, sampai membuat kamu ridha. Jaminan dari Allah untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah akan memberikan sesuatu kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang sampai membuat nabi ini merasa bahagia, merasa senang dengan pemberian itu. Apa Pak bentuknya? Ulama berbeda pendapat. Namun sebagian di antara mereka ada yang mengatakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam hingga membuat sang nabi itu merasa ridha adalah semua umatnya dimasukkan ke dalam surga. Hingga ada sebagian ulama mengatakan, hadhihi arja ayatin fil Quran. Ayat ini memberikan harapan terbesar dalam Al-Quran. Karena Allah berjanji akan memberikan jaminan, memberikan sesuatu di mana membuat nabinya merasa ridho. Dan tidak ada yang membuat sang nabi merasa ridho selain ketika seluruh umatnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Nabi SAW juga mendapatkan nikmat dari Allah di surat lanjutannya. Surat apa? Al-Insyirah. Wa rafa'na laka dzikrak. Di samping Allah Ta'ala melapangkan dada beliau, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Allah juga memberikan janji kepada beliau, wa rafa'na laka dzikrak. Nama beliau dimuliakan oleh Allah, sehingga namanya digandengkan dengan nama Allah dalam kalimat syahadatain. Setiap orang mengucapkan la ilaha illallah, sambungannya apa? Muhammad Rasulullah. Sementara bagi umatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, siapa yang mengikuti sang nabi, dia akan mendapatkan bagian dari kebahagiaan itu. Siapa yang dia berusaha untuk menjadi pengikut sang nabi lahir batin, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebahagiaan itu.
Karena mengikuti utusan sama dengan mengikuti yang mengutus. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, hakikatnya dia mentaati Allah. Sebab sekali lagi, kaidah dalam agama kita, siapa yang mentaati utusan sama dengan mentaati yang mengutus. Makanya kalau sampai ada orang yang berkomentar, kamu kalau mendapatkan hadis yang sahih, dicek dulu. Mau dicek apanya lagi sudah sahih. Coba cek, sejalan nggak dengan Quran? Kalau sejalan, amalkan. Kalau nggak sejalan, pilih Quran, tinggalkan hadis. Kalimat ini salah atau benar? Hah? Salah? Kayaknya nggak yakin nih jawabnya ya. Kalau Bapak menemukan hadis yang sahih, sudah jelas sahih ya, anggaplah misalnya riwayat Bukhari Muslim. Maka jangan langsung diamalkan, cross check dulu dengan Quran. Kalau sejalan dengan Quran, amalkan. Kalau tidak sejalan dengan Quran, pilih Quran dan tinggalkan hadis. Salah atau benar? Salahnya di mana? Hah? Hadis sahih, ini yang salah pertanyaannya ya. Mana ada Pak hadis sahih yang bertentangan dengan Quran? Enggak mungkin. Karena sumbernya sama. Hadis adalah wahyu dari Allah, Quran juga wahyu dari Allah. Sehingga kalau sumbernya sama dan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui, khabirun bi'ibadihi, yang tahu dengan detail kondisi hambanya, enggak mungkin ada kontradiktif. Kebijakan manusia mungkin enggak terkadang bertentangan? Mungkin. Hari ini dia bilang delay, besok dia bilang susu kedelai misalnya. Sudah berubah ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan panjang 23 tahun yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang saling bertentangan. Memang ada nasakh dan mansukh. Yang satu dihapus, digantikan dengan yang baru. Karena Allah tahu yang terbaik bagi hambanya. Ada seorang ulama yang pernah mengatakan, ulama tabi'in, Inna Jibril alaihi salam ja'a ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahul sunnah kama ja'a ilaihi wa ma'ahul Quran. Sesungguhnya Jibril alaihi salam datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu sunnah, sebagaimana dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu Al-Quran. Maka baik sunnah maupun Quran, dua-duanya wahyu. Sehingga tidak mungkin ada kontradiksi. Baik. Maka kalau orang punya prinsip, kalau kamu menemukan hadis yang sahih, cross check dulu dengan Quran. Apanya lagi yang mau di cross check? Barangkali bertentangan dengan Quran, mana mungkin? Tapi Pak, saya menemukan kayaknya bertentangan. Itu kamu yang salah paham. Fattahim ra'yak, maka salahkan logikamu yang tidak bisa memahami dalil ini. Jangan salahkan dalilnya. Sehingga keterbatasan kamu yang tidak bisa memahami dalil ini dengan baik, bukan karena yang masalah adalah dalilnya. Tayyib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kembali bahwasanya kata kunci orang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di surat An-Nahl Allah taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh baik wa huwa mu'minun, dan dia orang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Tayyib. Kalau Anda perhatikan dari ayat ini
balasan yang disediakan oleh Allah berapa kali di situ? Coba lihat. 1 atau 2? 2. Pertama kalimatnya gimana? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada 2 jenis balasan yang disebutkan oleh Allah di ayat ini. Balasan yang pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Di mana ini? Di dunia. Ini bercerita tentang balasan di dunia. Balasan yang kedua, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan kepada mereka balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Di mana? Di akhirat. Sehingga ada janji dunia dan ada janji akhirat. Syaratnya beramal saleh dalam keadaan mukmin. Dan demikian 2 gandengan ini sering kita jumpai. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ada banyak enggak dalam Al-Qur'an kayak gini, Pak? Banyak. Dijanjikan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat yang lain, illal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum, tanpa fa ya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Sehingga Allah sering menggandengkan alladzina amanu wa amilus shalihat. Kenapa 2 ini digandengkan? Alladzina amanu itu mewakili syahadat la ilaha illallah. Amilus shalihat mewakili syahadat Muhammad Rasulullah. Sehingga orang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat saat dia mewujudkan 2 kalimat syahadat. Pertama, dia beriman kepada Allah dan beriman kepada seluruh aturan Allah. Yang kedua, bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar? Dia melakukan amal saleh sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iman ini isinya perintah untuk taat. Amal saleh bentuknya adalah penjelasan tentang panduan bagaimana cara taat. Beriman perintah untuk taat, amal soleh adalah panduan bagaimana cara taat. Baik, sekarang kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Saya bacakan tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, "Hadza wa'dun minallah. Hadza wa'dun minallahi ta'ala. Liman amila salihan." Ini merupakan janji dari Allah bagi mereka yang melakukan amal saleh, wa huwal amalul mutabi'u li kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amal yang mengikuti kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qalbuhu mu'minun billahi wa rasuli, dan hatinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, min dzakarin au untha min bani Adam, di kalangan manusia baik laki maupun perempuan. Maka dia akan mendapatkan janji yang indah itu. Wa inna hadzal amal al ma'mura bihi masyru'un min indillah. Dan amal yang Allah perintahkan ini disyariatkan dari sisi Allah. Apa janjinya? Bi ayyuhyihillahu hayatan thayyibah fid dunya. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, wa ayyajziyahu bi ahsani ma amilahu fid daril akhirah, dan Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan di akhirat. Dulu ada yang sekali dengar langsung hafal. Dulu ya. Jadi kalau seperti ini dibacakan, dia dengerin aja hafal. Sekarang susah untuk seperti itu. Dan keterangan Ibnu Katsir rahimahullah secara umum menjelaskan tafsir global dari ayat yang tadi kita sampaikan, bahwa kata kunci kebahagiaan dunia dan akhirat yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nahl berlaku bagi mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan dia beramal saleh. Definisi amal saleh adalah amal yang sesuai panduan.
Definisi amal soleh adalah amal yang sesuai panduan. Karena sederhananya begini jamaah. Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menjelaskan kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Apa itu? Kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh logika apa itu, Pak? Akhirat. Ada nggak di antara kita yang tahu akhirat? Nggak ada. Yang merasa tahu boleh pulang duluan. Baik. Kita buta akhirat. Dan kita juga nggak tahu bagaimana cara untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Karena kita nggak ngerti jalan ke akhirat untuk bisa selamat gimana sih? Manusia nggak tahu. Dia tidak pernah diberi kesempatan oleh Allah untuk lihat surga, atau lihat neraka, atau melihat suasana akhirat. Dia nggak tahu. Maka para nabi diutus dan mereka diberi wahyu oleh Allah tentang ini. Di akhirat akan ada ini, dan seterusnya. Lalu mereka juga mendapatkan wahyu, isinya penjelasan. Kamu kalau ingin bahagia di akhirat, caranya seperti ini. Sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan seperti apa itu kehidupan akhirat dan bagaimana cara bahagia untuk menuju akhirat. Baik. Berarti satu-satunya cara kalau kita ingin bahagia di akhirat adalah ikuti orang yang paham, yaitu para nabi. Tidak? Sehingga logika siapapun akan bisa menerima. Kalau orang mau bahagia di akhirat, dia tidak mungkin berkreasi. Bagaimana dia akan berkreasi? Sementara dia gak ngerti akhirat itu apa dan bagaimana cara dia berakhirat. Cara dia berbahagia di akhirat. Dari sinilah kemudian para ulama menegaskan semua bentuk amal yang tidak ada panduannya dari Nabi SAW, mana mungkin ada jaminan akan mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Sementara pelaku sendiri dia tidak punya dasar. Kamu dari mana kamu tahu kalau amal seperti ini akan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat? Sebab yang namanya hamba untuk bisa bahagia di akhirat, dia harus ikut kepada sang nabi yang menjelaskan tentang bagaimana cara bahagia di akhirat. Karena itu dalam urusan amal Allah tidak sediakan kepada hamba untuk mencari sendiri, tapi Allah kasih panduan. Demikianlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Anda bisa bandingkan kondisi ini ya. Ada seorang mahasiswa dikasih tugas oleh dosen untuk mengerjakan tugas akhir, skripsi misalnya. Baik, skripsi itu ada panduannya enggak, Pak? Atau boleh ngawur? Ya, ada panduannya kan? Skripsi harus seperti ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, isinya apa saja di masing-masing bab, ada panduannya? Ada. Kalau ada mahasiswa yang misalnya berinovasi, bab 1 kesimpulan, bab 2 dasar pemikiran, bab 3 pembukaan, bab 4 penutup, sudah diserahkan sama dosennya. Diterima nggak, Pak? Kenapa, Pak? Tidak memenuhi standar. Dia menyalahi panduan. Itu tugas manusia kepada manusia. Kita sepakat dengan ini. Anda kerja tidak sesuai SOP, kira-kira gimana? Ya, perusahaan bisa jadi akan memecat Anda. Karena yang namanya kerja itu selalu ada panduannya. Itu baru kerja urusan dunia. Maka tidak ada pekerjaan yang boleh ngawur, baik urusan dunia maupun urusan, apalagi urusan akhirat. Dasar bahwasanya pekerjaan itu nggak boleh ngawur. Sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Siapa yang melakukan satu amalan dan itu tidak ada panduan dari kami, amal itu tertolak. Karena amal menuju akhirat ngawur, tidak ada panduan dari Nabi SAW, pasti ngawur, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana amal dunia, ngawur boleh nggak? Nggak boleh. Tidak ada amal yang membolehkan orang untuk ngawur. Bongkar bangunan boleh nggak ngawur, Pak? Walaupun bongkar lah ya.
Misalnya ada bangunan tua, ini mau diruntuhkan. Terus ngundang orang yang bisa meruntuhkan bangunan. Ngawur boleh nggak Pak? Pasang bom meledak kemana-mana gitu? Nggak boleh. Walaupun dia mau membongkar bangunan, ada aturannya. Amal apapun, baik dunia maupun akhirat, ada aturannya. Makanya kalau kemudian ada orang beramal akhirat kok ngawur, lucu dia. Dia kalau punya perusahaan, dia punya SOP. Dan dia nyuruh karyawannya, kamu kerjakan sesuai SOP. Masa dia ibadah nggak sesuai SOP? Bagaimana dia bisa taat kepada Allah sementara ketika dia melakukan itu tidak sesuai SOP? Semua manusia akan menerima ini, Pak. Makanya sebenarnya mudah untuk mengajarkan masyarakat beramal sesuai sunnah. Karena semuanya mengakui yang namanya kegiatan, amalan apapun harus sesuai dengan panduan. Dan panduan yang diberikan oleh Allah untuk menuju akhirat itu lengkap. Sebab Al-Quran tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba. Tayyib. InsyaAllah tidak sulit bagi kita untuk bisa memahami ini. Selanjutnya saya beralih pada pembahasan balasan. Tadi kan pembahasan syarat ya. Syarat untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia apa tadi? Beriman dan amal saleh. Dengan definisi iman itu apa, amal saleh itu apa. Berikutnya kita beralih ke pembahasan balasan. Balasan yang diberikan oleh Allah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa sih yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu? Dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan, wal hayatut thayyibatu tashmulu wujuhar rahati min ayyi jihatin kanat. Kehidupan yang baik itu mencakup semua kondisi nyaman dari segala sisi. Semua kondisi nyaman dalam kehidupan dari segala sisi. Dan ada dua sisi utama manusia, lahir dan batin. Maka kehidupan yang baik adalah seorang hamba mendapatkan kondisi yang nyaman, lahir, batin. Lalu kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan beberapa tafsir para ulama di kalangan tabi'in, di kalangan sahabat dan tabi'in. Dan nanti kita akan bisa dapat kesimpulan itu ya. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas. Wa qad ruwiya 'an Ibnu Abbas wa jama'atin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sekelompok ulama yang lain, annahum fassaruha birrizqil halalit thayyib. Mereka menafsirkan kehidupan yang baik itu adalah rizki yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib maksudnya gimana? Halal dari sisi status hukum, thayyib dari sisi tidak membahayakan bagi pemilik. Ada nggak sesuatu yang halal tapi nggak berkah? Saya ulang ya. Adakah sesuatu yang halal tapi nggak berkah? Ada. Ada orang dapat harta, mungkin hartanya halal, tapi nggak berkah, nggak nyaman. Baik. Karena terkadang sumber keberkahan itu tidak hanya karena sebab halal, bisa juga karena sebab yang lain. Ada sebuah keluarga, sebelum dia punya rumah, dia kontrak kanan, kontrak kiri, ya. Keluarganya nyaman, suami istri akur dan seterusnya. Sejak dia punya rumah, sering berantem, ada nggak Pak? Mungkin ada. Kehadiran rumah ini justru membuat mereka berantem. Saya pernah dapat semacam curhat dari seorang istri, seorang ibu ya. Jadi dia cerita suaminya punya rumah Pak. Dan ini suami ya ngajak istrinya untuk tinggal di situ. Cuman di rumah itu banyak penyakit. Entah apa, sering sakit mereka ini. Sampai kemudian sering berantem karena istrinya ngajak pindah tapi suaminya nggak mau, sebab dia belum sanggup untuk menyediakan rumah yang lain, kalau jual ini juga susah. Intinya mereka sering berantem. Terkadang ada orang yang diberi oleh Allah harta yang halal, tapi dengan harta itu justru kehidupan mereka nggak nyaman. Sebelum punya mobil, nyaman hidupnya.
Setelah dia punya mobil, bingung nyari tempat parkir. Taruh di pinggir jalan, bikin masalah. Titip masjid, dilarang sama takmir. Mana lagi? Ditaruh di tempat yang jauh, ketar-ketir. Pusing dia. Hanya untuk ngerawati satu mobil. Sebelum dia punya mobil, nggak ada perasaan semacam ini. Mungkinkah itu terjadi, Pak? Mungkin. Maka kata Ibnu Abbas, rizki yang baik itu di samping halal juga thayyib. Nah, rizki yang thayyib ini nggak bikin masalah, Pak. Orang punya sesuatu yang nggak bikin masalah, itulah rizki yang thayyib. Punya mobil tapi tiap hari buka kap. Sering batuk mobilnya ya. Rewel. Bikin masalah nggak? Merepotkan dirinya, bolak-balik masuk ke bengkel. Sehingga banyak waktunya tersita untuk ngerawati mobilnya. Banyak orang seperti itu. Baik. Kemudian dalam keterangan yang lain dari Ad-Dhahhak, kata beliau, Ad-Dhahhak ulama tabi'in, hiya rizqul halalu wal ibadatu fid dunya. Wa qala Ad-Dhahhak aidan, hiya al-amalu bit ta'ah wal insyirahu biha. Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah rizki yang halal dan kesempatan untuk beribadah ketika di dunia. Dan beliau juga mengatakan yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah amal ketaatan dan lapang dada. Batinnya nyaman. Itulah yang dimaksud dengan hayatan thayyibah, di mana seorang hamba bisa mendapatkan hidup yang nyaman lahir batin. Baik, selanjutnya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keistimewaan yang dialami oleh penduduk surga. Apa itu, Pak? Dicabutnya rasa hasad dan kedengkian kepada yang lain. Sehingga seluruh penduduk surga mereka sama sekali tidak punya permusuhan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Dan kami cabut ma fi sudurihim min ghillin, rasa dengki yang ada pada hati mereka, ikhwanan, sehingga mereka bersaudara, ala sururin, di atas dipan-dipan, mutaqabilin, berhadap-hadapan. Ini gambaran penduduk surga. Baik. Penduduk surga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala puncak kenikmatan berupa rasa hasadnya hilang. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, Anda bisa catat kalimat ini ya, barangkali nanti bisa jadi bekal. Kata Ibnul Jauzi, "Wa ma taba 'aisyu ahlil jannah illa hina nuzi'al hasad wal ghillu." Kehidupan penduduk surga tidak akan terasa nikmat kecuali sejak Allah cabut rasa hasad dalam hatinya dan rasa permusuhan dari dada mereka. Sudah? Walaula annahu nuzi'a, andaikan sifat itu tidak dicabut, tahasadu wa tanghassu 'aishuhum, maka mereka akan saling hasad dan hidupnya akan sempit. Mereka akan tertekan. Kok bisa, Pak? Karena nikmat itu hilang rasa kalau orangnya masih hasad. Makanya Nabi SAW perintahkan dalam urusan dunia, lihat kemana, Pak? Lihat ke bawah. Tujuannya apa itu? Biar tidak hasad. Jadi sikap manusia terhadap nikmat Allah itu kan ada 3, Pak. Pertama, sikap syukur. Ini yang terbaik. Yang paling rendah meremehkan. Ini yang paling buruk. Dan ada yang pertengahan. Tidak syukur, tidak meremehkan.
Nabi SAW mengajarkan, kalaupun kamu nggak bisa syukur, minimal jangan meremehkan. Karena kalau sudah sampai meremehkan, itu yang paling jelek. Sudah dikasih tapi meremehkan. Itulah cara Nabi SAW agar mengajarkan umatnya biar tidak meremehkan nikmat. Lihat ke arah bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dibandingkan kamu dalam urusan dunia. Wala tanduru ila man fauqakum. Jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu dalam urusan dunia. Kata beliau, fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena ini akan lebih membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kumpul bareng, bawa keluarga, terkadang bisa berefek bagi batin. Reuni sekolah misalnya. Ya. Sampai ada sebagian di antara mereka yang memperjuangkan sewa mobil mewah, sewa ini, sewa ini. Dia akan menunjukkan penampilan sukses, penampilan kaya. Kenapa, Pak? Ya. Dia ingin tampil lebih punya status sosial di hadapan teman-temannya. Padahal mereka nggak tahu kalau ini hasil ngutang, yang ini pinjem temannya, yang ini sewa. Yang lain kan nggak tahu. Yang penting pokoknya dia menampakkan kalau dirinya kaya. Bisa jadi ketika pulang bawa satu penyakit batin, iri kepada temannya. Kadang bahkan mohon maaf ya, sebagian istri meremehkan kondisi suami. Tak lihat-lihat suami saya kok wis tua ya. Karena dia ngelirik suami orang lain. Yang suami juga sama. Tak lihat-lihat, istri saya kok paling bulat ya. Karena lihat yang lain. Terjadi nggak Pak seperti itu? Sangat mungkin. Sepanjang hasad itu masih ada, orang akan mungkin meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Awal mula misalnya, orang punya mobil Cherry. Pertama kali punya itu, Masya Allah, senangnya luar biasa. Sampai ketika punya, langsung diruat ya. Tahu ruatan Pak? Tetangganya punya mobil yang lebih mahal. Begitu lihat tetangganya, istrinya komentar, Pak mobil kok batuk terus Pak. Mau diganti kayak sebelahnya itu Pak. Dulu waktu punya pertama kali bahagia, begitu ada orang lain punya yang lebih mewah, ini diremehkan. Makanya Nabi SAW sarankan, lihatlah kepada yang lebih bawah, fawwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar kamu tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan kata kuncinya adalah qanaah. Sifat qanaah. Apa itu Pak qanaah? Merasa bahagia dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam Diwan Asy-Syafi'i, beliau pernah mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in, kalau kamu punya hati yang qanaah, fa anta wa malikud dunya sawa, maka kamu dan raja dunia sama saja. Sebab dia merasa apa yang saya miliki saat ini adalah anugerah terhebat yang Allah berikan kepada saya. Sehingga dia tidak berharap dengan apa yang ada di tangan orang lain. Hati dia bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah, sebagaimana sang raja bahagia dengan kerajaan yang dia punya. Itulah kata Imam Syafi'i. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dan raja dunia sama saja. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya? Ada yang jawab. Sampai jam berapa? Karena jamaah kayaknya sudah resah ingin meninggalkan masjid. Mulai sholat jam berapa? 6:15. Baik, sekarang 6:10 ya. Ada waktu 5 menit atau 6 menit, barangkali ada yang mau disampaikan, silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ini? Oh baik. Oh baik, Masya Allah. Ini sudah ada hadiah dari panitia. Satu untuk bapak-bapak, satu untuk ibu-ibu. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada, alhamdulillah. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama ya. Sebutkan apa hubungan majelis ilmu bisa menambah iman. Sebutkan penjelasnya, silakan. Sakit. Sakinah. Baik, yang dimaksud sakinah gimana? Ketenangan. Apa hubungan antara ketenangan dengan nambah iman? Dan majelis ilmu dengan sakinah hubungannya apa? Diturunkan as-sakinah, Masya Allah. Baik. Ketika di majelis ilmu, seorang hamba mendapatkan apa? As-sakinah. Lalu dengan as-sakinah itu Allah akan menambah iman bagi hamba. Ketenangan yang luar biasa di majelis ilmu. Sehingga suasananya nyaman, ya, adem, ayem, merem. Ya. Coba lihat yang merem berapa ini? Itulah efek dari ketenangan. Terus untuk ibu-ibu caranya gimana? Oh, ada mikrofon ya? Ada mikrofon. Baik. Pertanyaan untuk ibu-ibu. Coba cek dulu mikrofonnya. Baik, bisa ya? Pertanyaannya. Apa kunci bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan apa bentuk kebahagiaan itu? Bersikap qanaah. Itu bentuk kebahagiaan atau kunci kebahagiaan? Bentuk kebahagiaan. Baik, kuncinya tadi gimana? Untuk bisa mendapatkan anugerah qanaah, caranya Masya Allah, barakallahu fikum, dapat hadiah. Ada beberapa pertanyaan. Salamu amalah nih. Saya coba carikan yang bukan masalah muamalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mikrofon yang lain mungkin dimatikan dulu ya. Bagaimana cara kita agar tidak hasad kepada kenikmatan pada orang lain? Dan amalan apa yang bisa kita lakukan agar dijauhkan dari sifat hasad? Menghindari kesalahan batin itu lebih sulit daripada kesalahan lahir. Sehingga kalau kita menahan diri kita, kamu jangan lihat ini. Bisa, Pak? Coba, Bapak jangan lihat ini. Arahkan pandangan ke sana. Bisa? Bisa, lebih gampang ya. Tapi kalau hati diubah seketika, sulitnya luar biasa. Karena mengubah batin lebih sulit daripada mengubah fisik. Kamu tidak boleh mencintai ini. Nah, wis kadung tresno itu. Sudah terlanjur cinta gimana? Pokoknya nggak boleh. Kamu harus ubah gimana caranya biar tidak mencintai ini. Susah. Maka butuh proses. Butuh proses. Baik. Terus bagaimana caranya agar bisa mengendalikan batin ini untuk tidak hasad? Mengendalikan batin itu dengan cara membangun iman. Iman itu dibangun dengan meyakini akan adanya balasan dan adanya ancaman. Anda yakini kalau Anda menjadi orang yang hasad,
Berarti Anda termasuk di antara orang yang dimana Allah perintahkan kita semua agar berlindung darinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita berlindung kepada Allah dari hasidin, orang yang hasad. Idza hasada, ketika dia sedang hasad. Berarti kalau saya hasad, saya termasuk ayat ini. Allah perintahkan semua umat manusia untuk berlindung dari kejahatan saya. Betapa jahatnya saya. Sampai Al-Quran memerintahkan masyarakat untuk berlindung dari jahatnya saya. Kebayang gitu ya? Baik. Sehingga kalau sudah kebayang kayak gini, saya nggak mau jadi orang hasad. Karena berarti saya adalah penjahat yang disebutkan dalam Quran. Kalau sudah jadi penjahat yang disebutkan dalam daftar penjahat Al-Quran, berarti dia kejahatan yang tidak bisa ditoleransi. Itulah orang hasad. Yang kedua, jika Anda sedang hasad, paksa hati untuk melakukan kebalikannya. Caranya gimana, Pak? Inti dari hasad itu apa, Pak? Berharap agar nikmat yang ada di tangan orang lain hilang. Sehingga dia merasa nggak seneng kalau ada orang punya nikmat yang dia inginkan. Kok dia dikasih ya, saya tidak. Saya nggak seneng. Saya berharap semoga nikmat itu hilang. Itulah kondisi orang hasad. Sudah? Iblis hasad kepada Adam karena dia merasa kalah dalam apa? Kalah dalam status. Di mana Adam diajari ilmu, Iblis nggak diajari. Lalu dia diperintahkan untuk sujud sama Adam. Maka dia nggak mau sujud. Dan dia merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Baik. Sampai kemudian dia lampiaskan hasadnya dengan berjanji akan mencelakakan Adam dan seluruh anak keturunannya. Adam diselamatkan oleh Allah dengan diberi wahyu. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam menerima beberapa kalimat bimbingan dari Allah, fataba alaih, sehingga Adam bertaubat. Maka Adam seorang nabi dan beliau diselamatkan oleh Allah. Tapi anak keturunannya ada yang selamat, ada yang jadi pengikut iblis. Tayyib. Ada sebuah saran yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi sebab hasad itu kan karena dia tidak suka orang ini dapat nikmat. Maka caranya tolong paksa hati Anda. Jika Anda misalnya hasad kepada si A, paksa diri Anda, doakan kebaikan untuk si A. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk si A. Gak kuat Pak Ustaz. Yakin gak kuat. Loh, saya pingin untuk si A itu segera binasa, kok malah mendoakan kebaikan untuk si A. Baik, paksa untuk mendoakan kebaikan bagi si A. Saya coba ya. Ya Allah, zidlahu fadlan. Ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk si A. Wa'tini khairam minha. Dan berikan kepadaku yang lebih baik daripada yang kau berikan kepada si A. Obatnya di bagian yang kedua ini. Nah, jadi Anda melawan hasad itu dengan cara mendoakan kebaikan bagi sasaran hasad, dan untuk meredam suasana batin yang mungkin masih emosi, minta kepada Allah, dan berikanlah aku yang terbaik atau yang lebih baik daripada apa yang kau berikan kepada dia. Kalau kemudian doa ini dikabulkan oleh Allah, karena doa ini kan diiringi dengan suasana emosi yang luar biasa ya. Gak semua orang Pak sanggup berdoa seperti ini Pak. Tapi itu yang disarankan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Jika Anda mengalami hasad pada seseorang, coba paksa dengan cara seperti ini. Nah. Saya akan travel umroh. Kalau lagi di masjid untuk kajian seperti ini, kalau saya bertemu teman suka spontan menawarkan umroh. Apakah kegiatan menawarkan umroh seperti ini di dalam masjid terlarang? Semua transaksi jual beli di dalam masjid tidak diperbolehkan. Baik yang ditawarkan itu umroh maupun barang maupun jasa yang lainnya. Karena masuk kategori menawarkan objek dagangan jual beli. Sehingga Anda tidak boleh menawarkan umroh ke teman. Kalau ajakan umroh itu ajakan ibadah. Ayo jamaah sekalian,
lakukanlah umroh, keutamaannya ini. Tapi tanpa nyebut mau umroh di travel mana terserah. Yang penting pokoknya umroh. Kalau itu nggak masalah. Tapi kalau ajakan untuk ngikut umroh di travel tertentu, itu sudah jual beli. Makanya kalau ada mading ya, papan informasi di dalam masjid, lalu ada yang nempel informasi umroh, ajakan umroh bareng A, ajakan umroh bareng B, informasi dari travel, iklan travel, ini nggak boleh. Takmir punya tanggung jawab, tolong ini dibersihkan. Ini informasi untuk ajakan ketaatan, bukan penawaran perjalanan. Dan travel umroh itu lebih kemana? Ajakan taat atau penawaran jasa layanan? Yang kedua. Maka yang kedua ini masuk kategori jual beli di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkait status keislaman seorang apabila melakukan sumpah pocong. Memang kita sepakat bahwasanya sumpah ini tidak pernah diajarkan dalam Islam. Ketika orang sengketa, sumpah tertinggi dalam sengketa itu bentuknya apa? Kalau untuk urusan suami istri yang saling nuduh zina, sumpahnya li'an. Dan itu harus di depan hakim. Misalnya seorang suami nuduh istrinya berzina dan dia tidak mau mengakui anak yang ada dalam rahimnya. Dan dia suami yang sah. Untuk status anak ini agar tidak nempel ke dia, tidak dipinkan ke lelaki ini, maka dia harus mengikuti proses li'an. Datang ke pengadilan, mengajukan li'an. Ya. Yang kedua, untuk selain kasus tuduhan zina, sumpah puncak adalah mubahalah. Mubahalah itu bentuknya gimana, Pak? Saling melaknat diri bagi siapa yang berdusta, siapa yang bohong ketika mereka sengketa. Misalnya, si A menuduh B X, si B tidak terima. Dah? Akhirnya mereka mubahalah. Maka saat mubahalah si A mengatakan, demi Allah, aku siap dilaknat oleh Allah jika tuduhanku dusta. Si B juga mengatakan yang sama, demi Allah, aku siap dilaknat oleh Allah jika pembelaanku dusta. Jadi dia melaknat dirinya sendiri, bukan melaknat pasangannya ya, bukan melaknat lawannya, tapi melaknat dirinya. Saya siap dilaknat oleh Allah jika saya dusta. Itu mubahalah. Cukup dengan ini dan nanti selanjutnya lihat efeknya. Sementara untuk sumpah pocong gimana, Pak? Ya nggak ada aturan, nggak ada syariatnya, nggak ada bimbingan seperti itu. Cuman kalau orang dikasih pakaian kafan, kain kafan ya, apa keyakinannya? Kalau dia melanggar sumpah akan mati, nggak melanggar sumpah pun mati. Semua orang pasti akan mati. Baik. Terus gimana, Pak, seperti ini? Kalau saya ditanya apakah sudah sampai keluar dari Islam, wallahu alam, dohirnya tidak sampai. Karena dia tidak bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, dia tidak mengagungkan selain Allah. Cuman dia punya keyakinan, dengan cara seperti ini, siapa yang melanggar sumpah, dia akan mati. Dan keyakinan ini, jika dilihat dari sisi semua orang pasti akan mati, maka baik mau sumpah pocong, nggak ada gunanya. Tapi kalau punya keyakinan dia akan mati lebih cepat, dari mana kamu tahu? Sementara orang yang pakai kain kafan belum tentu dia mati lebih cepat, sebab ajal sudah ditetapkan. Beda dengan mubahalah. Kalau mubahalah hidupnya akan celaka, Allah akan turunkan kecelakaan baginya, bahkan sampai pada keluarganya. Karena mubahalah yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran, kejadiannya kapan itu? Saat ada orang Nasrani dari daerah Najran yang datang ke Madinah, debat dengan Rasulullah SAW tentang status Nabi Isa, apakah anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Dah? Selesai debat, mereka tetap ngeyel. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Fa in hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alu. Kalau mereka masih mendebatmu wahai Muhammad setelah kau memberikan penjelasan ilmu bagi mereka, faqul, sampaikan kepada mereka, ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Kita kumpulkan saja anak-anak kita, istri-istri kita dan diri kita. Kemudian kita mubahalah. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Lalu kita bermubahalah, kita siap untuk dilaknat oleh Allah bagi siapa di antara kita yang berdusta. Ada tantangan itu mereka mundur. Enggak berani. Dan mereka bisik-bisik, kalau benar orang ini nabi, kita pasti kalah. Mubahalah sama nabi ya nyari ciloko ya. Sehingga cukup dengan mubahalah kalau memang sumpahnya serius, mau sampai pada tingkatan ingin diketahui siapa yang pendusta, siapa yang tidak di dunia, dengan cara mubahalah. Wallahu a'lam. Ini ada satu lagi. Ada tetangga yang buka bengkel motor dan buka pada waktu malam. Ketika waktu maghrib mereka tidak sholat. Mereka bisa mendoakan agar tidak ada yang datang untuk memperbaikinya. Apakah ini hasad? Tayyib. Mungkin ada sisi pertimbangan. Kalau mereka ganggu ya, Bapak boleh berdoa sebagai orang yang didolimi. Misalnya karena bengkel motor sudah masuk waktu malam, masih belayar-belayar motor. Kan uji coba kan? Gua sekencang-kencangnya. Akhirnya ganggu lingkungan. Dan Anda bagian dari orang yang terganggu. Berarti Anda didolimi. Kalau seperti ini, mendoakan yang bersangkutan, bahkan dengan doa buruk, boleh. Sehingga saat misalnya Anda didolimi sama orang ya, terus Anda tawarkan, Mas, kamu mendolimi saya. Mau didoakan gimana Mas? Celaka di dunia atau di akhirat? Karena doa orang yang didolimi itu mustajab. Baik. Dan doa itu bukan karena hasad, tapi karena dia didolimi. Nah yang seperti ini, wallahu alam, yang saya pahami ini bukan karena hasad. Bapak kan tidak ada keinginan jadi montir kan? Atau ingin buka bengkel yang sama. Namun Bapak berharap semoga dia sadar ketika misalnya di waktu maghrib tidak ada yang memperbaiki motor, biar dia segera ke masjid. Namun belum tentu pesan ini sampai kepadanya. Maka barangkali sesekali ya dikasih ajakan, coba bisa nggak kita ke masjid, tutup dulu atau gimana, nanti kamu bisa ikut kajian di masjid, dan dikasih motivasi rizkimu nggak bakalan berkurang ketika kamu sholat, atau kasih motivasi nanti rizkimu makin berkah, biar nanti dia mau ke masjid. Tujuannya untuk mengajak kebaikan baginya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.